Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nebang pohon bisa pakai kampak, juga bisa pakai gergaji. Kok cakepnya nggak ada nih? Cakep ya. Yang menjawab salam belum kompak maka diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayat wa qala aidan ayahsabul insanu ayatul qasuda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada siang hari ini mohon maaf waktunya lebih banyak tersita ya. Sebenarnya saya juga bingung nih, tadi mendengarkan Ustazah Nisa, Ustazah Ifa, kayaknya sudah banyak itu yang dibicarakan ya terkait dengan KHS juga. Kemudian mudah-mudahan dengan waktu yang singkat pertemuan kita ini insya Allah pertemuan yang penuh barokah. Insya Allah di waktu-waktu yang tergolong afdol ya Ustaz Muklis ya, betul ya. Ya, jadi kita lanjutkan saja karena kita bukan ngobrol yang lain insya Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Baiklah ayah dan bunda, yang pertama tentu yang kami hormati Al-Mukarramah Al-Ustazah Anissa SPD selaku Kepala Sekolah SD Baru Umar Serpong yang luar biasa ya. Kalau Ustaz Muklis bilangnya wow kayak gitu ya. Guru-guru kau tuh katanya wow. Kemudian kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhlisin SPDI Al-Hafiz, ini Masya Allah ini makomnya paling berat ini pun. Kemudian tak lupa Al-Mukarram Al-Ustaz Rifal Fauzi SSI ya, yang dimuliakan Allah, termasuk Ustazah Ipa ini ya, yang luar biasa energik ya. Kalau baterainya tuh kayak alkalin ya beliau ini ya, mondar-mandir di depan ke belakang setiap hari gitu ya. Baik, dan tak lupa tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan, dan tak lupa pula aturan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ini tersisa 6 orang ini. Harusnya 17 ya, 18. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Jadi pada hari ini Al-Fakir diamanai untuk bagaimana pengisian KHS terutama di anak-anak kelas 1. Bisa saya menyalakan ya? Saya sampaikan dulu terkait dengan filosofinya sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, yang tadi saya kemukakan, saya bacakan itu di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi ini insya Allah ayat bunda sudah mafhum ya terkait dengan ayat ini. Termasuk di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayatraka sudah ya. Dan itu juga merupakan pengingat kita semua ya, dimana sebelum Allah menghisab kita gitu kan, maka hisablah diri kita sendiri. Nah, tadi telah dikemukakan bahwa insya Allah kita yang hadir di sini sepakat untuk menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Betul ya bun ya? Dan itu sudah menjadi komitmen di awal, mungkin dengan Ustazah Nisa atau siapa waktu itu ya, di observasi dulu ya, wawancara orang tua. Nah itu insya Allah kita sudah sepakat. Dan alhamdulillah Allah telah menurunkan Islam itu dengan ajaran yang sempurna. Itu di surat Al-Maidah ayat 3, dan itu telah dijelaskan ya. Ini apalagi di musim haji ini, karena
kesempurnaan Islam itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika khutbah di Haji Wada, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Di situ para sahabat sebenarnya sudah mulai curiga, bukan curiga yang buruk ya, tetapi risalah itu sudah lengkap, selesai. Kemudian para sahabat itu akan semakin berat karena akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu memang tidak lama. Makanya disebutnya Haji Wada itu kan haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah ketika masa-masa kenabian dan kerasulannya. Ya. Kemudian di Khairul Ummah tentu dengan adanya KHS, ya, yang dimaksud dengan KHS itu adalah kegiatan harian siswa. Nah ini luar biasa ya, karena saya dulu tuh pengen mendidik anaknya sendiri. Jadi tidak akan saya sekolahkan waktu itu ya. Tetapi dengan adanya Khairul Ummah, alhamdulillah ini menjawab, insya Allah bisa menjawab tantangan kita sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak ya, dalam artian mengasuh, mengasah, terus apalagi ya, meriayah gitu ya. Ini di sini insya Allah sudah lengkap. Kemudian kesepakatan kita tadi terkait dengan ingin menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, tentu perlu adanya figur, betul ya. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini ini, saya juga sebenarnya ini pun ya seringkali mengintrospeksi diri. Kita itu misalnya menikah, punya harapan, punya anak gitu kan, itu bukan menjadi orang tua yang jadi-jadian atau apa sih karena sunatullahnya memang begitu ya. Tetapi ternyata dari balik itu semua banyak sekali amanah-amanah yang harus kita pikul gitu ya. Apalagi itu nanti menjadi wasilah yang akan menuntun kita menuju surga sebagaimana disampaikan Ustaz Saifah tadi. Nah, oleh karena itu hal-hal inilah yang sebenarnya juga oleh Khairul Ummah itu dipikirkan gitu ya. Jadi di masa-masa awal itu tahun berapa ya? Dulunya Eldina, kemudian homeschooling group ya, pada akhirnya ditetapkan sekolah tahfiz plus, itu ada perjalanannya ya. Dan semakin kemarin juga semakin senantiasa disempurnakan ya. Kalau saya diizinkan dan punya uang banyak, kalau ikut diklat 1, 2, 3 itu kayaknya pengennya setiap tahun gitu ya, usaha saya kan gitu, karena itu pasti ada hal-hal yang baru gitu. Walaupun banyak yang lama, tetapi pasti ada hal-hal yang baru. Itu yang sungguh luar biasa di Khairul Ummah. Nah, pengisian KHS ini menjadi penting. Nah, pentingnya begini Bun, anak-anak kita itu belum sepenuhnya mampu mengindra sesuatu yang abstrak, betul ya. Contoh, ayo kita murojaah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala gitu. Anak-anak kita tuh apa sih pahala Bun, misalnya gitu, betul nggak? Kita pun menjelaskannya agak sulit gitu. Pahala itu seperti apa, gambarannya itu seperti apa gitu. Maka oleh Ummu Khair ini sebagai pencetus dari Khairul Ummah ya, founder ini, maka diganti dengan bintang gitu. Walaupun bintang itu sulit diraih gitu, tetapi secara fakta bisa kita indra. Ini yang sangat penting gitu oleh anak-anak. Maka pengganti pahala itu adalah dengan bintang-bintang itu tadi ya. Nah ini dan alhamdulillah di KHS ini sebenarnya sudah lengkap bagaimana cara pengisian, tinggal dibaca sebenarnya seperti itu ya. Tetapi itu tadi filosofinya ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian kenapa pentingnya bagi anak-anak, pentingnya buat kita juga apa. Nah ini yang perlu kita sepakati bersama ya. Karena sesuatu hal yang memang yang akan dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah, makanya ini sebagai bagian bentuk kontrol kepada anak-anak kita. Walaupun sebenarnya saya pribadi waktu melihat ini ya, awal-awal sampai sekarang pun kadang-kadang masih merasa malu gitu, karena kayaknya kok berat banget ya gitu, apalagi kalau suruh ngisi gitu ya. Makanya kadang-kadang saya juga sama istri, udah istri aja yang harus ngisi. Apinya udah di sekolah, udah kayaknya capek misalnya gitu. Tapi ya memang ini perlu sinergi ya. Dan sampai sekarang juga kadang-kadang merasa berat. Kemudian
otomatis ini memang harus diupayakan anak Anda itu harus paham. Jadi kita bacakan satu persatu. Misalkan hari ini kuatkan di pertama. Baik ya, kita akan langsung saja ya Bun ya ke cara pengisiannya. Di sini sudah ada petunjuk, saya bacakan aja. Kalau tujuannya insya Allah nanti ayah bunda sudah bisa dibaca sendiri lah tujuan dari pengisian ini. Kemudian contoh begini, di KHS itu pasti akan diawali dengan bangun tidur. Ya. Tujuannya perlu saya bacakan nggak Bun? Perlu ya? Ya oke. Yang pertama, KHS ini bertujuan untuk membangun pola hidup siswa di rumah yang terintegrasi dengan pendidikan di sekolah gitu ya, dalam rangka membentuk kepribadian Islam. Nah ini kan salah satu output kita ya. Jadi Syakhsiyah Islamiyah berkepribadian Islam itu adalah memiliki pola pikir dan pola sikap yang Islam gitu. Karena terkait dengan kepribadian ini banyak yang rancu ya, maksudnya sekolah umum itu rancu karena seolah-olah dengan pakaian yang bagus ya, kemudian sesuatu yang bagus itu semakin meningkatkan kepribadiannya gitu. Nah padahal tidak gitu ya. Dan ini banyak yang terjebak di sini ya, sampai punya tas merek Hermes saja udah ratusan juta gitu ya. Apalagi kalau baca yang sosialita lah ya. Saya dulu sangat akrab di situ, jadi agak aneh sebenarnya. Kemudian beralih ke sini. Yang kedua adalah menunjukkan gambaran perkembangan siswa dalam kemandirian, kedisiplinan, kesungguhan, tanggung jawab, dan keistiqomahan dalam melaksanakan amalan soleh. Ya. Dan meningkatkan kualitas amal soleh. Karena kalau di surat Al-Mulk itu anak-anak udah hafal ya, di kelas 1 itu banyak sekali ternyata ya, kayak Anaba udah banyak yang hafal. Al-Mulk itu ada ahsanul amala ya. Nah di situ udah sangat jelas bahwa senantiasa secara fitrah kita pun ingin yang sudah baik pasti ingin lebih baik lagi kan gitu ya, secara fitrahnya kan begitu. Makanya kata-kata ahsanul amala, kalau nanti Ustazah Nisa itu mungkin yang sudah belajar bahasa Arab lebih ngerti kenapa harus pakai A diawali gitu ya. Jadi lebih baik, jadi dari baik hasan kemudian ke ahsan gitu. Jadi lebih baik. Tingkatannya seperti itu. Nah, itu berusaha ke arah situ. Kemudian orang tua diharapkan senantiasa bersungguh-sungguh memotivasi dan mendampingi anaknya di rumah agar anak selalu mau dan semangat melaksanakan amal soleh yang terbaik. Dalam memberikan motivasi, orang tua hendaknya menggunakan bahasa ruhiyah yang menyentuh rasa, ya, berbahasa akidah, sehingga motivasi beramalnya didasarkan pada dorongan ruhiyah, yaitu dorongan rasa syukurnya kepada Allah. Tidak dibenarkan menggunakan bahasa tekanan, paksaan, ataupun ancaman. Nah ini yang harus dihindarkan ya. Saya ambil contoh aja, ini sebuah kasus aja di anak-anak. Pertama, dia ada yang SD itu merasa ya terpaksa dengan hidupnya, itu kan aneh ya sebenarnya anak-anak itu gitu. Dan ini memang pernah, karena saat itu ada murid baru pindahan ke KU ya. Waktu itu seharusnya kelas 4, cuman kita itu memang tidak secara MOU dengan pusat itu kita tidak diizinkan untuk menerima pindahan di kelas 4. Maka kita akhirnya bersepakat bisa nggak kalau misalkan diturunkan satu level gitu. Waktu di kelas 3 akhirnya. Karena apa? Karena dalam menata pola pikir dari kelas 1, 2, 3 ini seharusnya sudah selesai nih dalam pengertian untuk fikih ibadah dan sebagainya, akidah itu ya, itu sudah selesai. Kemudian di kelas 4 itu memang nanti udah dikenalkan ke konsekuensi itu, maka tingkatannya lebih tinggi. Maka inilah yang disebut sebenarnya di rumah itu pendidikannya sesuai dengan tumbuh kembang anak di situ ya. Maka ini sangat penting, dan di KHS ini sebagai bentuk
kontrol kita kepada anak-anak gitu. Nah, agar anak-anak itu mau mengisi dengan senang hati, ya, maka kita harus melipatkan. Saya belajar dari anak yang kedua di sini, itu memang agak kurang berhasil, dalam artian kurang care. Ternyata berbeda. Anak perempuan itu lebih care dibandingkan anak laki-laki, ya. Kalaupun care itu, kalau anak laki-laki kadang-kadang isinya asal gitu. Nah, ini yang juga nanti perlu diperhatikan, ya. Kalau anak perempuan cenderung lebih enak, insya Allah gitu, ya. Walaupun ya kedua-duanya sebenarnya tingkat kejujurannya sih tinggi, insya Allah tinggi gitu, ya. Cuman kadang-kadang memang perlu kita kontrol gitu, karena memang masih sifatnya yang labil. Jadi motivasinya yang sifatnya ruhiyah begini. Saya berapa kali ditelepon sama orang tua, contoh ini contoh aja ya Bun, ya. Kadang-kadang ibunya juga kadang-kadang, nanti kalau nggak begitu saya laporkan nih ke Ustadz Ali nih gitu. Ya, jadi saya nanti suruh menangani di sekolah gitu. Jadi karena pola pikir dan pola sikap yang islami, ya, dan di sini pengajarannya dengan metode talqiyan fikriyan. Nah, talqiyan fikriyan arahnya kemana? Itu ke dalil. Jadi nanti sambil belajar kita menghafal dalil, ya Bapak Ibu gitu. Contoh kasus yang saya terima, Ustadz tolong si fulan kasih nasihat, itu sulit sekali untuk sholat katanya gitu. Padahal tadinya enggak, di awal-awal itu rajin gitu, tapi mungkin karena pergaulan pada akhirnya mulai ada belok ke kiri gitu, ya, dan sebagainya. Walaupun masih dalam koridor mengerjakan gitu, ya, tetapi itu harus diingatkan terus, bahkan sampai misalnya kesel. Bilang aja Bun, saya bilang gini, bacakan ayat, kemudian misalkan aqimus shalah, ajak bicara baik-baik, duduk, aqimus shalah misalnya gitu, di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya yang memerintahkan sholat itu adalah abi dan umi atau Allah yang menciptakan antum gitu. Pasti anak-anak apa jawabnya? Yang memerintahkan sholat siapa? Pasti Allah. Nah, ketika dengan kata-kata yang menciptakan antum gitu, itu pasti dirinya akan secara fitrah itu yang memberikan sholat itu adalah Allah, dan dia harus melaksanakan, dan itu harus taat gitu. Nah, itu tipikal yang akan dibentuk oleh anak-anak akhir ummah, dan itu menjadi tipikalnya nanti. Ini menjadi sangat penting, dan itu fundamental gitu. Oleh karena itu bahasa-bahasa motivasi itu adalah yang sifatnya ruhiyah yang seperti itu, ya. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah itu kan dengan sholat itu, ya, dengan memberikan rezeki yang melimpah. Kalau ke anak-anak, ini aja yang sangat dekat. Sekarang tutup hidungnya, jangan bernafas, tahan berapa lama gitu, ya. Ini kan kalau sebenarnya paling berapa menit sih Bu tahannya gitu. Terus bagaimana rasanya, Ustaz? Saya kadang-kadang waktu itu sempat lomba-lomba sih Bu sebenarnya dengan anak-anak untuk hal ini gitu. Apa yang dirasa? Pasti pertama dadanya tuh sesak, kedua lama-lama akan muncul rasa panas gitu. Nah, coba kalau Allah tidak memberikan udara kita, ya sebagaimana misalnya 5 menit aja rasanya kayak apa? Mungkin kita udah kelojotan nih, dia bilang gitu. Terus apalagi kalau misalkan Allah meminta kita untuk membayar oksigen yang kita hirup gitu, ya. Kalau misalkan, nah ini nanti jadi pembelajaran nih ayah bunda, ya, ketika misalnya kita masuk ke rumah sakit, kemudian ada orang yang menggunakan oksigen dan itu ternyata harus bayar, dan itu bisa ditanya gitu. Coba kalau Allah membayar oksigen yang kita hirup selama sebulan aja, jangankan sebulan, ya seminggu aja kayaknya kita belum tentu kuat bayar gitu kan. Nah, sekali dalam 1 menit itu kan berapa? 2 kali tarikan, dan itu bisa menghabiskan sekitar 1 sampai 1,5 kilo gitu misalkan. Nah, sekarang kalau dihitung, wah gitu, mungkin anak-anak pusing ngitungnya gitu, termasuk kita juga. Tetapi memunculkan rasa syukur itulah yang pada akhirnya akan menyentuh hatinya. Itu salah satu cara, ya. Kalau saya dulu anak laki-laki memang karena harus tegas, saya pernah Bu sampai di atas pintu, ya, itu saya pasang pokoknya sesuatu yang nanti bisa untuk memukul dia. Ini saya pasang ya nak, karena bapak itu misalnya Abi boleh memukul antum nanti
kalau antum tidak sholat di umur 10 tahun. Nah, gitu. Saya tunjukin gitu. Gitu, ya. Kalau di anak-anak di kelas 1 kelas bawah terutama sebelum usia 10 tahun, obrolan saya dengan anak biasanya begini. Nah, kalau misalkan kita nanti ketemu Allah, antum itu akan memberikan catatan untuk ayah itu yang mana, tinta emas atau tinta merah, misalkan gitu. Apa sih maksudnya tinta emas? Oh, tinta emas berarti yang bagus, tinta merah itu berarti ya antara misalkan ke surga atau ke neraka nih, ya gitu, ya. Jadi ananda mau mengantarkan abi dan uminya ke neraka atau ke surga, itu biasanya akan sesuatu yang fitrah akan dijawab itu, gitu, ya. Termasuk ketika anak saya sendiri kalau misalkan keluar, kok mainnya nggak pakai kerudung, misalkan, kok nggak pakai jilbab, misalnya gitu. Jadi ya memang dengan bahasa-bahasa seperti itu, gitu. Kalau apalagi akhwat ya, memang pahalanya banyak itu kalau punya anak perempuan, iya, gitu. Bagi kita. Tapi ya memang kontrolnya itu juga banyak, gitu, ya. Karena sehelai rambut aja terlihat gitu, kalau misalkan tersingkap itu kan bisa mengancam diri kita kepada neraka, gitu ya. Nah itu contoh-contoh kecil yang bisa menyentuh kepada anak-anak terkait dengan pola sikapnya. Nah ini yang nanti juga ada penilaian yang tadi udah disampaikan oleh Ustaz IPA di rapot itu ya, ada pola sikap dan pola perilaku. Nah itulah yang sebenarnya dalam rangka untuk membentuk kepribadian Islam, membentuk pola pikir dan pola sikap. Nah, di sini adalah bentuk kontrolnya, gitu. Kemudian selanjutnya orang tua juga diharapkan senantiasa mendoakan anaknya agar merasa ringan dan senang melaksanakan amal soleh, ya. Jadi ayah bunda jangan sungkan-sungkan mendoakan anak meskipun yang pendek, ya. Misalkan Allahumma faqihu fiddin, misalnya gitu. Ya Allah, berikan pemahaman terhadap agama gitu kepada anak saya, misalnya gitu ya. Gak apa-apa. Gitu. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh, gitu ya. Karena kalau bagi bapak-bapak, insya Allah doanya sudah dikabulkan tuh. Kalau sudah menikah, apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Kan gitu ya. Seorang suami itu menjadi seorang imam gitu. Ini kebetulan panjang hayat ini, Pak, Bu. Karena bapaknya udah namanya imam, udah jadi imam terus gitu ya. Bersyukurlah gitu. Yang mendapatkan bapak imam gitu ya. Maka ya akan menjadi imam terus ya. Beratnya nanti itu kita akan dihisab oleh Allah itu ya. Tapi insya Allah kalau kita membawahi, ibaratnya memimpin orang-orang yang beriman, itu cenderung lebih gampang, ya. Pengalaman kita ya Ustaz Zanisa ya, misalkan rihlah gitu, ya. Itu insya Allah ya, gitu. Kita akan menemukan fenomena-fenomena yang kadang-kadang kita sendiri membuat kita nangis sebagai pendamping gitu ya. Karena ya itu tadi ketaatan mereka kepada Allah, kemudian keteraturan mereka gitu dan sebagainya, ya. Sehingga kemudahan-kemudahan itu banyak kita dapatkan di dalam proses hal itu. Selanjutnya di sini juga tidak hanya orang tua, tetapi juga sekolah hendaknya senantiasa menciptakan suasana dan arus motivasi agar siswa mempunyai perhatian yang besar. Nah, insya Allah nanti sekolah akan membuat bintang terang dan bintang redup ya Ustaz ya, termasuk koin albiah. Jadi saya sedikit, ini sangat efektif soalnya, sangat efektif dan ini pengaruhnya sangat kuat juga di anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti akan diberi modal 10 bintang. Maka kalau 10 bintang, 100 bintang, maka nyalanya apa? Terang gitu, disebutnya bintang terang. Nah, sering dengan berjalannya waktu selama 1 semester, ini 1 semester nih, ya untuk 1 semester 100 bintang. Maka ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, bintang itu akan redup. Tentu ini nanti akan ada kesepakatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Ya, kita akan sosialisasikan. Kalau misalkan anak itu berantem, ya, itu nanti dikuranginya berapa bintang. Kemudian berkata tidak ahsan, karena kasus-kasus yang lalu-lalu itu kalau berkata tidak ahsan itu udah kayak jamur, masya Allah, itu langsung Bu. Jadi bisa ditiru oleh teman-teman yang lainnya. Nah itu, apalagi zaman sekarang ya.
tontonan di YouTube aja anjir, anjay, aduh itu padahal kata-kata yang masya Allah ya, yang tidak aksan gitu. Nah itu yang kadang-kadang diikuti. Nah itu nanti akan ada punishment mengurangi bintang itu. Maka yang bintang tadinya terang menjadi redup. Ya, batas minimal ayah bunda akan diundang ke sekolah itu ketika bintangnya 60. Mau dipertahankan itu atau mau ditingkatkan lagi. Nah itu. Ya, nah ini yang nanti akan disosialisasikan. Kemudian koin albiah. Koin albiah itu nanti akan ada reward dari sekolah kepada ananda semua, baik kelas 1 ataupun kelas 6 sampai kelas 6. Bagaimana mekanismenya? Jadi kalau koin albiah itu kan terkait dengan sholat berjamaah, ya, laki-laki misalnya di masjid, kalau yang akhwat di rumah dengan bundanya, kemudian puasa tadi juga udah disinggung sama Ustazah Nisa. Nah itu bintangnya juga semakin besar. Kalau sampai sore itu kalau nggak salah kita akan memberikan 50 bintang ya Ustazah ya. 50 atau 30 saya lupa. Puasa 50 kalau nggak salah. Itu nanti di bintang KS-nya ini itu 50. Nanti bunda harus disertakan. Ini kan KS nanti aktivitasnya dari hari Senin sampai hari Ahad ya. Nah yang diperiksa oleh guru itu nanti terutama di poin hari Senin sampai hari Jumat. Nah Sabtu Minggu ini kita kayaknya belum ya Ustazah ya, belum membuat program ya untuk ayah dan bunda itu seharusnya ada, cuman kayaknya belum tersosialisasikan. Nah ini nanti akan ada keterangan, misalkan hari Senin puasa, hari Kamis puasa gitu ya, karena memang biasanya di sekolah tidak disediakan makan minum ya. Puasa. Yang kelas atas barangkali ya, terutama ya. Makanan tetap ada. Oh tetap ada, tapi ada pengganti ya itu biasanya. Baik, nah itu kalau yang lalu kalau nggak salah ada roti, ada makan snack tetap gitu ya. Aduh Ustaz saya udah lapar banget yang tidak puasa. Nah yang tidak puasa. Nah kemudian selanjutnya, oh belum ya, albiahnya belum semua ya. Ada itu contoh aja, ada puasa Senin Kamis, kemudian ada sholat tahajud, kemudian ada sholat wajib berjamaah, apa lagi ya. Nah itu nanti anak-anak akan mendapatkan koin ya, yang akan ditempel di entah itu di KHS ataupun di buku yang lain. Nah itu nanti akan dikumpulkan. Nanti setelah misalkan 10 atau 20 itu nanti akan bisa ditukarkan gitu. Ini udah kayak Indomaret aja. Ya, karena saya dulu sering kali membuat kayak mainan Bu, ya kayak misalnya roket air. Ustaz punya roket air, mau ditukar itu boleh nggak? Koin albiah gitu. Berapa gitu. Kalau paling minta 30 gimana? Oh, siap. Jadi dikumpulkan gitu. Dan nanti ditukarkan gitu ya. Bayangkan 30 koin itu mantap Pak, itu berat saya yakin berat itu. Tapi anak-anak insya Allah gitu. Termasuk dalam murojaah murojaah Qur'annya dan sebagainya. Itu kan walaupun wajibnya kalau kelas bawah 21, kelas atas 27, ya ternyata memang ada anak yang sampai 50, bahkan kemarin saya sampai geleng kepala. Ustaz saya 1000 sekian. Berapa lama gitu. Udah antum yang ngisi aja deh, paling bingung ngisinya katanya gitu. karena ternyata ya Ustaz saya karena dulu kan di Rangkas Bitung tuh Bani namanya. Kemudian di sini belum punya teman, barangkali ayah ibunya ngontrak di sini. Jadi saya di rumah dari pagi sampai sore, paling nemenin adik. Nah itu saya isinya murojaah katanya gitu. Masya Allah gitu. Tapi dia itu ngitungnya gimana katanya gitu. Ya 10 kali saya tulis, saya 10 kali tulis 10 itu saya tulis katanya gitu. Dan memang itu benar Bu, sampai saya bingung juga ngitungnya. Tuh 10, 20, 30. Ya udah sekarang Mas Bade isi berapa deh? Gitu bilang gitu. Saya percaya aja orangnya, insya Allah gitu. Nah, cuman ya itu, jadi teman-temannya juga terbelalak gitu. Ustaz sampai nanti sama Bu Iva kalau sampai 5.000 bisa ditukar dan itu dapat hadiah loh gitu. Sampai seperti itu, 5.000, bayangkan murojaah 5.000. Saya sendiri nggak kebayang gitu ya. Karena 21 aja kadang-kadang merasa berat gitu ya. Nah itu sampai apalagi itu. Tapi memang itu faktanya ada. Dan itu kan bisa memberikan motivasi
kepada kita semua. Kalau saya bilang ini anak yang hebat karena memberikan inspirasi ya kepada, tidak hanya kepada Ustadz Felixio katanya yang bedanya dengan Ustadz Adi Hidayat itu yang belum pernah dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat hanya merasakan daging babi kan gitu. Nah itu. Nah kemudian di kita juga nanti ada pembelajaran adab, dan kemarin alhamdulillah di hari Kamis kelas 1 itu sudah belajar adab kepada dengan saya. Tapi memang belum semuanya ya. Baru diminta duduk yang tenang 5 menit Bu. Udah tersiksa. Ternyata ada 2 anak yang gagal itu, yang satu diganggu, yang satu memang yang mengganggu gitu. Jadi ya itu. Tapi yang alhamdulillah yang lainnya sudah bisa. Nah ini sebenarnya anak-anak itu bisa dikondisikan gitu. Nah ini saya senangnya istilahnya kalau mengajar ke anak-anak yang insya Allah yang beriman itu tadi ya, insya Allah bisa gitu diatur gitu sebenarnya. Langsung ke belakang aja. Ke belakang ya. Nanti kan dibaca ya. Nanti dibaca ya Bunda ya. Yang kegiatan Nah ini cara mengisinya bagaimana? cara ngisinya bagaimana? Jadi bangun tidur itu sesuai dengan poin-poin tadi. Anak melakukan berapa amalan soleh sesuai dengan bintangnya baru dibubuhkan di sini. Cara nulisnya di sini? Iya, itu misalkan hari Senin. Ya. Nulisnya apa Ustaz? Bintang-bintangnya atau angkanya? Ada angkanya. Misalkan angka 7, 6 bintang atau 6 saja juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau anak-anak biasanya senang tuh nandain dulu bintang-bintang gitu. Jadi kemudian tinggal bundanya. Kalau 7 bintang nanti terlalu banyak Bun, nggak cukup, angkanya saja ya. Nah itu. Tetapi nanti anak-anak sambil diajarkan. Nah hari ini bangunnya tadi pas azan subuh loh. Jadi bintangnya 2 ya, jangan protes nanti minta 3 misalnya gitu ya. Nah itu harus dijelaskan. Kemudian dan seterusnya sampai persiapan sekolah ya. Kan di situ ya yang di rumah ya. Persiapan berangkat sekolah di poin 15. Nah, di angka 15 itu berangkat ke sekolah. Nah, di sini usahakan kalau misalkan naik kendaraan baca doa naik kendaraan. Gitu. Jadi, kalau kita membaca orang tua nanti anak-anak itu akan hafal sendirinya tanpa harus istilahnya mengajarkan secara langsung yang tatap muka. Biasanya kalau kayak gini nggak hafal-hafal Bun. Tapi kalau kita baca sambil naik pergi, insya Allah bisa gitu. Karena saya sendiri begitu sama anak-anak. Kemudian, jadi kalau pagi setiap harinya di situ ya Bun ya. Kemudian di poin 16 aktivitas di sekolah itu nanti Ustadz dan Ustazah yang akan ngisi, terutama saya. Kalau saya biasanya akan mengolek dari Ustadz Ustazah yang ngajar pada hari itu. Misalkan tahfidz. Kebetulan karena sudah ada bukunya, saya tinggal buka buku aja sama anak-anak. Nah, ayo buka buku tahfidznya. Kemudian taksinya juga masih 1 buku ya, beda lembaran aja. Itu nanti ngelihatnya di mana. Kalau saya panggil satu-satu, misalkan Ananda Afan, tahfidznya dapat berapa bintangnya. Nah, itu nanti biasanya sama ustaznya udah dijumlah di situ. Jadi tinggal saya nanti total ya. Dari pertama itu datang terlambat atau tidak. Biasanya gitu. Kalau datang tepat waktu itu akan mendapatkan 3 bintang karena akan melaksanakan sepenuhnya senam atau apel gitu ya. Tapi kalau terlambat itu 2 bintang. Itu anak-anak udah sadar itu Bu. Maksudnya sudah mahfum gitu ya di situ. Kalau ditanya, wah tadi telat gitu. Jadi mereka juga saling amar ma'ruf gitu. Tadi telat nih datangnya kata gitu. Kalau telat berarti mohon maaf ya 2 bintang gitu. Itu Gori 1 bako itu pasti akan ada pada anak. Aduh saya hari ini 2 bintang gitu. Makanya kalau datang terlambat anak-anak itu membuat anak malu. Nah ini yang harus kita jaga sebenarnya. Nah itu nanti di sekolah itu ya. Jadi poin 16 nanti wali kelas terutama pekerjaannya. Kemudian selanjutnya itu ada ayah bunda ya. Diisi sampai ke bawah sampai tidur malam. Kemudian setelah itu ditanda tangan gitu ya. Nanti saya akan periksa itu semua setiap harinya dari hari Senin sampai Kamis. Kalau Sabtu Minggunya nanti
Oh iya, sampai Jumat, mohon maaf. Jadi pengen itu ya, pengen libur aja. Sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu insya Allah kita akan buat mungkin agenda tertentu, walaupun mungkin tidak setiap pekan ya Ustaz ya. Tapi ada kalanya guru-guru mata pelajaran itu memberikan tugas-tugas ya, silakan itu dimanfaatkan. Ya, karena saya pribadi kayak kemarin nggak bisa pulang kampung, anak saya minta naik kereta, ya sudah itu outing aja kecil-kecilan gitu ya. Stasiun mana, anak-anak saya udah nanya, ini gambar ini apa? Wesel. Ini gambar ini apa? Peron. Ini apa gitu. Nah itu nanti dipraktekkan ketika berada di stasiun misalkan. Itu adalah edukasi kita terhadap anak. Nah nanti kalau sekolah ada nggak? Ada insya Allah ya. Outing di kelas bawah itu biasanya itu ada transportasi ya. Dulu seru ya, dengan Ustazah Nisa juga ikut. Kemudian ini adalah lembar isian laporan kegiatan 1. Jadi bisa Sabtu Minggu itu ya Ustazah ya. Nah, bisa kunjungan. Nah, bisa kunjungan, bisa apa misalkan ataupun kegiatan sosial. Biasanya kayak apa ya, misalkan ke rumah nenek atau ke rumah paman atau omnya gitu ya, itu bisa dimasukkan gitu ya. Sama ini. Nah termasuk ini Berkarya. untuk percobaan atau berkarya ya. Jadi silakan dieksplor. Kalau misalkan bisa nggak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti sekolah lebih ini lagi ya nggak apa-apa juga. Mungkin kalau sekolah tidak bisa setiap pekan ya Ustaz saya, atau mungkin mau setiap pekan. Kayak biasanya ini penugasan, tapi nggak apa-apa sih ya kalau misalkan ayah bunda melibatkan anak-anak itu nggak apa-apa. Misalkan memasak, kegiatan memasak Sabtu boleh. Udah ngeribet, nah, jangan sampai seperti itu ya. Banyak ajang yang bisa dimanfaatkan. Nah nanti di sini ada lembar komunikasi antara guru dengan sekolah ya, terkait dengan entah itu pesan dari wali kelas ya. Ini biasanya juga mungkin nanti ada pesan dari guru mapel atau guru tahfidz ataupun guru tahsin gitu ya, nah, dan sebagainya. Nah ini kira-kira itu ya gambarannya ya ayah bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada sesi diskusi boleh saja ya. Saya rasa itu saja ya terkait dengan sosialisasi pengisian KHS. Saya kasih waktu untuk ayah bunda untuk bertanya, silakan.